Ini ngabisin duit, bayangkan hanya untuk nanam buncis saja sudah perlu banyak sekali uang, pupuk dan lain sebagainya. Kenapa nggak beli buncis di pasar harga 5.000 sudah dapat satu kresek? Kenapa memilih untuk menanam seperti ini? Nah, muncul pikiran-pikiran itu mengganggu. Dalam bertani organik ada sahabat kita yang berhasil sukses, ada juga sahabat kita yang kurang berhasil atau bahkan mencapai kegagalan dan terhenti seperti itu. Banyak saya menemui sejak beberapa tahun saya nge-YouTube seperti itu, mungkin dari tahun 2017. Banyak sahabat yang dulunya sangat semangat berkebun organik, kini sudah beralih ke sintetis seperti itu. Nah, sebenarnya apa penyebabnya? Nah, paling tidak di sini saya merangkum ada 3 sebab umum yang menyebabkan seseorang bisa gagal berkebun secara organik, sahabat. Jika sahabat melakukan ketiga hal ini, saya rasa bisa dipastikan beberapa saat kemudian sahabat akan terhenti, kemudian mungkin beralih untuk berhenti berkebun bahkan, atau mungkin beralih ke metode berkebun yang lain seperti berkebun secara sintetis pada umumnya seperti itu. Nah, apa saja ketiga hal ini akan saya rangkum dan akan saya berikan. Mudah-mudahan dengan memberikan 3 hal yang patut kita hindari ini, sahabat bisa menjadi seorang pekebun yang bisa sukses, berhasil dari awal sampai akhir seperti itu, dan tentunya bisa menghasilkan profit. Nah, kesalahan yang pertama adalah tidak memiliki konsistensi. Jadi seperti ini. Beberapa tahun lalu misalkan saya begitu semangatnya berkebun organik, saya sengaja memakai contoh diri saya agar tidak menyinggung banyak pihak, sahabat ya. Jadi saya sangat bersemangat untuk berkebun organik, menggebu-gebu, berapi-api, ingin menghasilkan sesuatu yang hebat dari cara berkebun organik ini. Saya belajar banyak buku, saya belajar dari banyak video, dan saya bertekad di dalam hati saya harus sukses berkebun organik. Akhirnya saya sangat bersemangat, saya membuka lahan. Namun apa yang terjadi kemudian? Minggu pertama masih semangat, minggu kedua masih sedikit semangat, kemudian minggu ketiga ketika misalkan saya banyak mengalami gangguan, misalkan ketika saya membuat pupuk saya ada belatungnya, kemudian saya lari dan saya trauma. Nah, akhirnya sedikit demi sedikit hal-hal yang tidak menyenangkan di kebun ini membuat motivasi saya turun. Dan akhirnya saya memutuskan untuk, sudahlah, saya nggak akan teruskan ini, sepertinya tidak menyenangkan seperti yang saya bayangkan. Nah, inilah kasus yang paling banyak terjadi, sahabat. Jadi, sahabat sudah mengekspektasikan sesuatu yang baik, indah, alami, organik, segalanya serba kita petik, makanan-makanan segar, badan sehat, olahraga. Akan tetapi ketika sahabat mempraktekkannya, sedikit demi sedikit kehilangan motivasi, akhirnya mulai berpikir yang aneh-aneh. Mengapa saya harus melakukan ini? Mulai bertanya pada diri sendiri, kenapa saya harus capek-capek? Kenapa nggak mendingan saya beli sayur di pasar seikat cuma 3.000 doang? Nah, pikiran-pikiran ini akan muncul, sahabat, sehingga ini akan menggagalkan motivasi diri sendiri dari dalam diri. Jadi alasan-alasan dari dalam diri muncul, kemudian akhirnya menyerah dan mengatakan stupid atau ini bodoh dan saya harus berhenti melakukan ini. Nah, inilah yang pertama, adanya perang batin di dalam ketika sahabat mulai mengalami kesulitan di kebun seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yang juga menjadi hambatan jika Anda melakukannya juga Anda rawan untuk menjadi gagal, yaitu malas belajar, sahabat. Jadi banyak sekali sahabat yang saya lihat tidak sabar dalam menyimak ilmu, tidak hanya dari diri saya, tapi juga dari banyak channel yang saya lihat komentar-komentarnya bahwa terlalu lama Pak, durasi terlalu lama, terlalu banyak bicara. Sahabat bisa bayangkan, seorang yang men-share ilmunya memerlukan waktu tahunan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Misalkan ketika saya belajar mengenai pengendalian hama, itu perlu waktu bertahun-tahun, bukan sehari 2 hari, tapi bertahun-tahun, sahabat. Jadi ketika kita sudah mendapatkan ilmu yang jadi, sudah mendapatkan ilmu yang diuji, nah ketika sahabat mendengarkan itu sebanyak 15 menit atau selama 15 menit, itu sudah tidak sabaran. Nah, bayangkan
apa yang terjadi bila sahabat berkebun. Karena berkebun bukan 1-2 jam makanya, tapi bertahun-tahun. Nah, ingat hal ini, kesabaran adalah kunci sukses untuk dapat belajar dari alam. Karena kuncinya bertani organik, terlebih tani organik murah seperti di Bali Organik TV, adalah belajar dari alam. Dan belajar dari alam salah satu syaratnya yang paling penting adalah sabar, sahabat. Jadi sabarlah untuk belajar. Saya memerlukan waktu 5 tahun lebih untuk bisa mendapatkan ilmu ini. Baik itu ilmu yang saya dapatkan sendiri maupun dari warisan nenek kakek saya, ayah saya, puluhan tahun mereka bahkan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Nah, sahabat cuma mendengarkan 15 menit dan itu pun tidak tahan. Bila saya bertanya kira-kira apakah bisa berhasil seorang yang hanya mendengarkan 15 menit tidak sabaran, apakah mungkin bisa berkebun organik yang memerlukan kesabaran berhari-hari untuk menumbuhkan sesuatu? Sahabat bisa jawab sendiri. Kemudian yang ketiga adalah ketika sahabat menganggap bahwa uang adalah segalanya. Jadi di sini pengalaman saya sendiri. Dulu saya hampir menyerah karena menganggap bahwa berkebun itu kita harus punya uang. Dengan uang semuanya dipermudah. Prinsip ini sebenarnya muncul karena ketidaktahuan dan belum nyambung dengan alam, sahabat. Dulu saya berkebun organik di tahun 2015 itu masih awal-awalnya semua serba membeli. Pupuk organik terbaik, pupuk organik yang paling aman, pupuk organik yang apalagi di tahun itu saya ingat sekali banyak sekali penjual pupuk organik cair dalam kemasan. Ada yang namanya apa ya, pokoknya yang serem-serem lah itu. Apa namanya itu? Pokoknya banyak sekali saat itu pupuk organik dari pabrik yang dijual dengan janji yang sangat wah lah seperti itu. Nah, ketika itu saya salah satu konsumennya, sahabat. Jadi saya membeli pupuk ini, merek Jin dan Jun atau apalah, pokoknya intinya seperti itu. Saya masih ingat mereknya, tapi saya nggak berani sebut merek. Jadi saya beli produk-produk itu. Nah, kemudian akhirnya apa? Akhirnya tanaman saya itu tumbuhnya biasa saja kan, tapi dompet saya sudah kempes duluan seperti itu. Nah, seperti ini juga menyebabkan kita malas. Aduh, ternyata mahal sekali. Ternyata lebih baik beli sayur di pasar, meskipun nggak begitu sehat ya sudahlah. Yang penting kita nggak sebanyak ini ngabisin duit. Bayangkan hanya untuk nanam buncis saja sudah perlu banyak sekali uang, pupuk dan lain sebagainya. Kenapa nggak beli buncis di pasar harga 5.000 sudah dapat 1 kresek? Kenapa memilih untuk menanam seperti ini? Nah, muncul pikiran-pikiran itu mengganggu terus-menerus dan akhirnya kalah sendiri dengan akhirnya kita kembali ke dalam belajar lagi. Nah, untungnya saya memiliki saudara, memiliki ayah, memiliki nenek yang memiliki ilmu, sehingga pada saat itu saya mulai untuk menerapkan ilmu-ilmu yang simple itu. Awalnya saya tidak percaya karena saya beli pupuk yang harganya puluhan ribu saja nggak jadi, apalagi cuman yang kayak gini kan, begitu saya berpikir. Ada setelah saya mencoba, ternyata emang semuanya ada di sekitar kita, sahabat. Gulma ini adalah pupuk bagi tanaman. Mungkin itu maksud dari Tuhan untuk menimbulkan gulma di antara tanaman kita, mungkin untuk memupuk. Cuman kita kurang sensitif, ya kita cabut kemudian kita buang. Padahal ternyata ini adalah persiapan pupuk bagi mereka. Mirip seperti putih telur dan kuning telur, ketika ayam menetas maka itu jadi persediaan makanan untuk si bayi ayam. Nah, seperti itulah, sahabat. Jadi 3 kesalahan yang pada umumnya kita lakukan sebagai pekebun pemula dan bisa berakibat fatal, bisa menyebabkan motivasi kita hilang. Yang kedua, kita jadi antipati malahan terhadap dunia perkebunan, menganggap itu mahal dan capek seperti itu. Dan saya sudah banyak sekali melihat, sahabat. Nah, oke sahabat, cukup sekian video saya kali ini. Mohon maaf tidak ada kegiatan yang mengkhusus membuat pupuk dan mengolah tanah dan sebagainya, karena sore ini hujan baru saja reda. Jadi saya hanya ingin mengingatkan jangan melakukan 3 hal ini, sahabat. Bila sahabat sudah mau masuk fase ketiga hal ini, ingatkan diri dan tonton lagi video ini ya, sehingga sahabat bisa tercerahkan dan bisa mencas lagi semangatnya, agar seperti dari awal kita semangat lagi, bertemu lagi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah pertama, kita mengerti tentang alam. Ini ilmu yang tidak diajarkan di sekolah manapun, mengerti tentang alam. Kemudian dengan mengerti tentang alam, semuanya akan jadi mudah. Percayalah pada saya. Oke, sekian saja video saya kali ini. Jangan lupa untuk menanamlah setiap hari agar kita juga bisa panen setiap hari. Tentu saja atas izin Yang Maha Kuasa.